Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mengajak kepada Anda semua untuk mengingatkan kepada kehidupan selanjutnya kita, yang mana kita hidup di dunia hanya sementara. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah taala berfirman di dalam kalamnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, niscaya tidak akan mampu kita menghitungnya. Karena banyak di antara kita yang tidak menyadari nikmat yang sangat besar ini terhadap diri kita sendiri, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang, yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah pada waktu, wal asr, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Kemudian Allah sambung dengan kalimatnya, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa, menyeru kepada ketakwaan, dan orang-orang yang bersabar. Makna ayat tersebut selalu kita menasihati satu sama lain, karena al-Islam, agama Islam, ad-din nasiha, Islam adalah agama yang untuk saling menasihati. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, kekasih kita semuanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa agama ini dari gelapnya kesyirikan hingga terang benderangnya ketauhidan, yang mana Rasulullah yang membawa wasilah risalah kepada kita semua untuk membawa kebenaran dari yang batil, yang mana bisa membedakan hak-hak yang benar maupun yang salah, yang sunnah maupun maudhu, ya. Adapun penyampaian saya kepada Anda semua untuk mengajak kita semua dalam ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, haqqu tuqatih, kata Allah, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Makna ayat tersebut bahwasanya hanya muslim, kita mengakui diri kita muslim, belum tentu kita membawakan kita kepada surga. Kita harus berusaha bagaimana menggapai surga itu tersebut. Dan bagaimana kita menggapai surga adalah untuk menjalankan segala apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, meninggalkan segala larangan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, saya mengajak kepada Anda semua yang ada di rumah, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita di dunia ini melupakan suatu tujuan kita untuk menuju suatu kehidupan yang akan kekal abadi di sana. Karena suatu saat kita akan mati di jalan yang kita belum tahu kapan kita akan mati nantinya. Alhamdulillah, kalau kita sudah berada di jalan sunnah, maka kita harus berpegang teguh dalam pendirian kita. Tentu
Itu semua harus belajar dari agama yang telah diajarkan Rasulullah, sehingga kita tidak tersesat di jalan yang menyesatkan. Karena sesuatu amalan yang dikerjakan tanpa perintah hadis Rasulullah, maka amalan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man amila amalan laisa minni." Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan dari kami, fahuwa raddun, maka pekerjaan itu ditolak. Maka dari itu, sesuai dengan ajaran Rasulullah, sebelum kita mengamalkan pekerjaan amal soleh, maka kita harus menuntut ilmu dulu. Dan yang diwajibkan untuk menuntut ilmu adalah ilmu agama, ilmu syar'i, yang harus kita pelajari sampai kita mati nanti. Yang kedua, saya mengajak kepada diri Anda dan menasihati diri saya dan diri Anda semuanya untuk selalu mengingat akan kematian dan akan kehidupan di akhirat nanti. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dari itu, Allah tidak akan menyebutkan kapan kita mati. Allah tidak menjelaskan kapan waktu kita mati, tapi Allah menjelaskan pasti kita semua akan kembali kepadanya. Tapi yang kita perlu garis bawahi adalah, siapkah kita untuk mati? Siapkah bekal kita untuk menjalankan kehidupan selanjutnya yang kekal abadi ini? Dunia hanya sementara. Innal hayatad dunya la'ibu wa lahu, kata Allah. Sungguh dunia ini adalah segenda gurau dan permainan. Maka dari itu, hamba memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa melupakan kita pada perkara akhirat. Yang ketiga, apabila kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu senantiasa bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena Allah berfirman dalam Quran, "Qul ya ibadilladzi amanu anfusihim la taqnutullah min rahmatillah," kata Allah. Wahai hambaku, kata Allah, janganlah engkau berputus asa dari aku, kata Allah. Sungguh, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, kata Allah. Sungguh aku yang akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang jelas pada ayat tersebut, kita dilarang untuk putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perbuatan maksiat bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan yang jauh. Maka dari itu, hendaknya ketika kita berbuat maksiat, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga ini menjadi tujuan kita semuanya hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka itu adalah poin penting yang perlu kita harus ingati bersama, bahwasanya kita diciptakan hanya satu tujuan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terpilih masuk ke dalam surganya dan meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.